Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada sahabat JH dimanapun berada. Kembali lagi dalam acara Health Talk. Kali ini spesial ya, karena kita akan mengundang dua narasumber. Oke, sebelumnya kita akan perkenalan dulu. Topik pada Health Talk kali ini mengenai stroke, penanganan, dan rehabilitasi medik. Kita akan membahas mengenai seputar stroke, kemudian penanganannya, serta terapi-terapi apa saja sih yang bisa dilakukan pasca pemulihan dari penyakit stroke ini. Akan ada narasumber, yaitu dua expert speaker kita. Yang pertama dengan Dr. Muhammad Amaluddin Muzamil, spesialis saraf Rumah Sakit JH Solo. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Sudah siap, dokter? Siap. Untuk kali ini siap ya, dok ya. Baik. Kemudian ada expert speaker yang kedua, yaitu dengan Dr. Hajah Nur Rahman, spesialis KFR konsultan. Beliau adalah spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medis Rumah Sakit JH Solo. Selamat siang, Dr. Nur. Sudah siap, dok? Insyaallah. Oke. Iya, kita akan sharing ya, dok ya. Iya. Akan membahas kupas tuntas mengenai stroke serta penanganannya. Baik, tidak lupa saya juga mengingatkan kepada sahabat JH untuk jangan lupa memberikan pertanyaan terbaiknya melalui Instagram maupun YouTube Live, karena nanti bagi yang beruntung akan mendapatkan giveaway sebanyak 4 orang nanti yang akan diumumkan pada akhir acara. Oke, kita tunggu ya untuk pertanyaan terbaiknya. Mungkin kita langsung saja untuk sharing lebih lanjut mengenai apa itu stroke. Oke, kita langsung ya, dok ya. Pertama mungkin kita bahas dari Dokter Amal dulu, dok. Kita kan hari ini topiknya spesial ya, dok ya, mengenai stroke gitu. Mungkin boleh, dok, dijelaskan juga kepada sahabat JH sebenarnya apa sih penyakit stroke itu gitu. Silakan, dokter. Selamat siang, sahabat JH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Oke. Siang ini mengenai stroke ya. Jadi stroke itu ada serangan di otak ya, atau attack ya. Jadi itu suatu gangguan di pembuluh darah otaknya itu ya. Tetapi stroke ini adalah salah satu penyebab utama menyebabkan kematian dan kecacatan ya pada populasi dewasa ini ya. Ya, bisa antara 15 sampai 30 menyebabkan disability yang permanen ya, 50 sampai 70 ini dapat aktivitas fungsional kembali ini ya. Tetapi kasus-kasus pada gangguan stroke ini akan bertambah mungkin ya, itu setiap tahunnya gitu ya. Jadi penyakit stroke ini kan harus kita perhatikan karena banyak menyebabkan kematian atau kecacatan pada umur yang produktif itu ya. Jadi perlu ada penurunan dari tingkat kecacatan ataupun kematian ini. Jadi menurut Virgin itu tahun 2014 itu terjadi stroke itu setiap 2 detik itu ya. Jadi ini menambah jumlah angka penyakit stroke ini ya. Jadi kalau pengertian stroke ini adalah gangguan peredaran aliran darah di otak ya, menyebabkan kejadian yang akut atau cepat yang bisa disebabkan oleh karena sumbatan atau perdarahan ya. Jadi ini gejalanya atau tandanya ini dia mesti timbulnya mendadak ya, sesuai area otak yang terganggu ya. Jadi begitu ya. Baik, dokter. Untuk gejalanya sendiri, dokter, mungkin kita bisa jelaskan juga, dok, kepada sahabat JH sebenarnya apa saja sih, dok, gejala-gejala yang terjadi pada stroke gitu, sehingga untuk mengenali sebagai deteksi awalnya, dok, misal terjadi di rumah, oh ada gejala ini, berarti harus dilakukan penanganan. Iya, betulnya seperti slogannya itu ya, gejala-gejalanya awal itu ya, seperti segera ke rumah sakit itu ya, senyumnya bagaimana, ini simetris atau tidak ya. Kemudian gerakannya ada yang ketinggalan antara anggota gerak atas bawah, kemudian bicaranya ada gangguan enggak ya, secara komunikasinya itu ya, ada kesemutan di anggota geraknya atau kebas ya, kemudian gangguan di penglihatan ya, rabun itu, atau ada gejala yang lebih berat lagi itu sakit kepala itu ya. Betulnya ada bagian gejalanya ini ya, gejala dari motorik, kemudian sensorik ya,
kemudian vegetatif, ya, kemudian gangguan keseimbangan atau gangguan anggota geraknya itu ya, seperti gerakan ataksia atau gangguan gait bisa dilihat untuk proses berjalannya atau berdirinya bisa kita lihat apakah ada gangguan yang ketinggalan itu. Kemudian ada gangguan komunikasi ya. Dan adanya gangguan emosi ini bisa marah, bisa pendiam, ya gitu. Jadi gangguan kognitif bisa terjadi ya, lupa, kemudian ada gangguan komunikasinya itu bisa terjadi cara berpikir ya untuk mengambil kesimpulan atau cara memecahkan masalah ini juga bisa kita lihat ini dari gangguan kognitifnya ini ya. Itu mungkin ya. Yang lain-lain bisa terjadi di aliran darah di sumsum tulang belakang itu bisa, atau tiba-tiba tidak bisa melihat, itu gangguan di retina di mata itu bisa ya. Baik, dokter. Jadi tadi salah satunya ada gangguan dari motorik ya dok ya, atau gerakan yang tiba-tiba lemah ya dok ya pada satu sisi. Mendadak kemudian itu ya. mendadak ya dok ya. Sama mungkin tadi komunikasi ya dok ya yang perlu diwaspadai ya dok ya. Baik. Komunikasi ini kan dilihat dari bicaranya dia fluent atau tidak, lancar atau tidak, kemudian dia pemahaman atau pengulangan, kemudian bisa menerima atau mengulang dari pendengarannya ya. Kemudian bisa nulis baca itu ya, itu bisa di screening dari itu. Baik, ya. Berarti itu adalah tanda-tanda awal yang harus diwaspadai ya dok ya oleh para keluarga di rumah. Semisal ada tanda-tanda seperti itu, ada baiknya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik dok, kalau stroke ini bisa dibilang cukup parah ya dok ya, prognosis ke depannya istilahnya dok ya. Nah kalau boleh tahu dok, sebenarnya penyebab apa saja sih dok yang menyebabkan stroke ini? Iya, jadi penyebabnya ada dua ya, adanya sumbatan atau perdarahan ya. Kembali lagi ya, kalau kita lihat kalau itu sumbatan ya kita harus lihat perjalanan penyakitnya ini. Kalau dia tiba-tiba kemudian kurang dari 24 jam ini gejala stroke ringan kayak TIA, Trans-Ischemic Attack itu ya. Kalau ini dilihat dari perjalanan penyakitnya ini, atau RIND itu stroke-nya atau gangguannya itu muncul kemudian kurang dari 21 hari dia sembuh ya. Yang apesnya itu kalau progresif ya, progresif bertambah. Ini datang kok cuma lemah, nanti 1 jam, 2 jam, atau 3 jam, atau beberapa hari kok tambah. Nggak bisa jalan, lumpuh ya. Kadang-kadang menyalahkan dokternya, kok tambah. Lumpuh ini diperiksa, mondok di rumah sakit ya. Ini mungkin perjalanan progresif itu ya. Kemudian yang komplit ya, komplit stroke itu dia datang udah komplit ya, lemah ya, gangguan saraf kranial ya, merot ya, kemudian ada gangguan vegetatif, berak kencingnya langsung ya, itu yang komplit itu ya. Tapi yang harus diwaspadai ini adalah pasti gejala atau kita curiga ke stroke sumbatan kalau dia ada waktu yang bertambah itu dilihat dari perjalanan klinisnya tadi ya. Makanya harus terapi dan penanganan itu yang tepat dan cepat, kemudian dilakukan teknik-teknik yang baru untuk mengatasi serangan stroke-nya ini ya. Jadi kita harus mengetahui ini stroke apa, ini stroke sumbatan atau perdarahan ya, sehingga untuk tindakannya segera dan tepat untuk mengurangi kecacatan dan kematiannya ini. Mungkin yang perlu penanganan yang lebih lanjut mulai akut, setelah subakutnya kemudian korosinya juga sudah kita kerjasama dengan dari rehabilitasi medik ini dari dokter Nur juga. Baik dokter, oke. Mungkin membahas sedikit dok mengenai, kan kita sudah membahas mengenai pengertian, kemudian gejala dari stroke juga ya dok ya, sama mungkin sama penyebab stroke-nya. Nah kalau untuk penanganannya sendiri dok, kalau dari sisi dokter, kira-kira apa saja sih dok penanganan yang bisa dilakukan untuk penyakit stroke ini? Yang nambahin juga itu kan pengaruh dari faktor risiko juga harus dicari ya. Setelah kita tahu ada suatu sumbatan atau perdarahan, itu sudah kita lakukan pengelolaan, juga harus mencari faktor risiko yang menyertai itu ya, hipertensi, diabetes mellitus, dan gangguan yang lain ya.
Ya kalau penanganan yang akut ini ya segera ya. Apalagi kalau hiperakutnya ini kurang dari 4,5 jam ya harus segera trombolitik itu ya. Pakai alteplase itu yang diberikan secara bolus 10%, sisanya di drip dalam waktu 1 jam itu ya. Kemudian kalau itu tidak memenuhi ya kita menggunakan pemberian trombolisis ya. Ya, trombolisis bisa pakai DSA ya, DSA dengan trombektomi atau trombolisis itu bisa dilakukan ya. Kemudian kalau waktunya sudah lebih panjang lagi ya kita menggunakan ini trombolisis atau antikoagulan itu ya, anti platelet atau antiagulan itu ya, itu yang untuk sumbatan itu ya. Jadi kalau masih tidak lama kurang dari 12 jam bisa dilakukan terapi yang ini Pak, teknik-teknik yang kita sesuaikan itu ya, bisa DSA atau dengan dikombinasi dengan obat-obatan melalui antikoagulan itu ya. Jadi kalau ada gangguan struknya perdarahan itu juga kita lihat umurnya, kemudian luasnya perdarahan, kemudian letak lokasinya perdarahannya di mana itu harus kita lihat karena untuk melakukan tindakan segera ya. Karena kalau didiamkan bisa jadi peningkatan intrakranial ya, mendesak tekanan ke batang otak sehingga untuk mengambil keputusan untuk mengambil tindakan itu bisa terlambat ya. Jadi pendukung pemeriksaan MRI, MRA, perfusion ya itu sangat dibutuhkan itu ya untuk melakukan tindakan yang lebih cepat dan tepatnya itu ya. Begitu dokter. Baik dok, wah penjelasannya lengkap sekali ya dok ya, mulai dari pemeriksaan penunjangnya, kemudian terapi trombolitiknya tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter Amal untuk istilahnya membantu mengobati sumbatannya itu ya dok ya. Baik dok. Nah mungkin kita sedikit beralih dokter Amal kepada dokter Nur ya dok. Mungkin tadi kita sudah membahas dari A to Z-nya mengenai stroke ya. Mungkin kita membahas sedikit dok mengenai terapi pemulihan untuk stroke-nya ya dok ya. Nah kira-kira mungkin boleh dijelaskan dokter kalau terapi dari sisi rehabilitasi medis untuk pemulihan stroke ini kira-kira apa saja sih dok yang bisa membantu untuk pemulihannya? Ya, terima kasih Dr. Fevi. Saya menyapa sahabat CIH. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Amal. Ya, tadi sudah disampaikan secara panjang lebar tentang definisi stroke, terapi ya dan pencegahannya. Ya, jadi kami dari rehabilitasi di sini dari kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi sebetulnya kalau kita melihat rehabilitasi, upaya-upaya rehabilitasi itu dimulai dari upaya-upaya dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi rehabilitatif sendiri sebetulnya sejak mulai dari awal ya. Sekarang bagaimana upaya kita supaya tidak kena stroke ya. Tadi sudah dijelaskan Dokter Amal. Jadi faktor-faktor risiko yang berisiko. Jadi yang merupakan suatu underlying disease ya, di sana ada hipertensi, ada diabetes, ada penyakit jantung, kemudian ada obesitas, ada heavy smoker, perokok berat ya, dan juga sebab-sebab lain yang menyebabkan bagaimana upaya kita untuk supaya tidak terjadinya serangan stroke itu ya. Nah, ini faktor-faktor yang termasuk yang berisiko tinggi. Jadi upaya rehabilitatif yang bagaimana tentunya pada penderita-penderita pasca stroke. Tadi sudah disampaikan Dr. Amal bahwa akan terjadi gangguan fungsi ya. Gangguan fungsi ini karena berasal dari sentral ya, dari susunan saraf pusat yang berakibat adanya kelemahan, ada gangguan bicara, ada gangguan menelan ya, kemudian kelemahan tadi dan juga gangguan-gangguan fungsinya terutama juga di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, upaya rehabilitatif itu jadi pada pasien setelah terkena stroke, pasca stroke harus segera kita berikan treatment ya untuk
terapi rehabilitatif, di mana kami di sini untuk rehabilitasi ada dari fisioterapi, ada occupational therapy, ada terapi okupasi, ya. Kemudian juga jangan lupa bahwa pada stroke di sini kebetulan ada satu penelitian riset dilakukan. Jadi ternyata terjadinya stroke itu salah satu pencetus. Nah, ya. Salah satu pencetus adalah faktor stresor. Dan ini sudah diteliti dengan paradigma psikoneuroimunologi bahwa terjadinya stresor dapat menyebabkan pencetus terjadinya stroke tadi. Tapi tentunya sudah harus ada underlying disease ya yang penyertanya. Nah, sekarang untuk salah satu pada pasca stroke itu juga didapatkan adanya ya tadi ya gangguan emosional atau mungkin jatuh dalam keadaan depresi. Nah, ini penting ya, begitu pasien sudah kena stroke, yang tadinya dia bisa berjalan, terjadi sudah nggak bisa jalan lagi. Tadinya dia bisa makan minum sendiri ya untuk kegiatan sehari-hari, bicara dan sebagainya, langsung tidak bisa melakukan, tentu dia jatuh dalam keadaan depresi. Nah, ini pentingnya sejak awal kita sudah berikan ya untuk terapi suportif, psikoterapi ya. Nah, ya karena untuk seorang penderita pasca stroke, dia untuk mulai adaptasi dengan ya gangguan fungsinya, dengan disabilitasnya, dengan ketergantungannya, atau mungkin sudah terjadi handicap di sana, tentunya perlu penyesuaian-penyesuaian. Nah, ini ya. Jadi kembali untuk upaya-upaya rehabilitatif ya, sebetulnya kita bisa sejak awal ya, sejak bagaimana supaya tidak kena stroke. Berarti kita harus memperbaiki untuk lifestyle ya. Ini pola hidup tentunya termasuk pola makan, karena salah satu di sana adalah faktor metabolis, gangguan metabolisme, contohnya pada obesitas ya. Obesitas, kegemukan, non-activity akan menyebabkan orang juga mudah kena stroke. Jadi dari faktor makanan, lifestyle, yang ini juga itu masuk dalam upaya promotif kita ya. Nah, kemudian tadi ya, bagaimana memperbaiki lifestyle, kemudian bagaimana pola makan. Nah, yang sangat penting kita untuk dari rehabilitasi adalah exercise. Nah, ya, ada satu penelitian lagi dari riset dilakukan ya, bahwa latihan fisioterapi ya di dalam air ya, jadi hidroterapi dibandingkan yang tidak di air, ternyata ya exercise yang dilakukan itu hasilnya cukup signifikan lebih bagus dalam air. Jadi ternyata hidroterapi, aquatic terapi dilakukan pada pasien dengan pasca stroke, hasilnya akan lebih baik. Dilakukan treatment ini 3 bulan, didapatkan ke peningkatan motorik yang cukup baik, hasilnya signifikan. Nah, kembali. Jadi kalau kita lihat pada pasca stroke, proses di sini adalah bagaimana proses reconditioning, proses relearning, ini dari bagian dari rehab, mengembalikan lagi fungsinya. Yang tadi ada gangguan bicara, ada dysarthria atau mungkin afasia, ada gangguan menelan, ya bagaimana kita kembalikan fungsi ini? Tentunya dengan treatment dari bagian rehab. Nah, disinilah perannya sangat besar sekali, karena kalau pasien itu ya tidak direhab, nah tentunya akan menyebabkan gejala sisa sequelae yang lebih berat gitu ya. Jadi as soon as possible, jadi harus sejak awal harus segera direhab. Begitu pasien dirawat inap, kita harus sudah berikan kita berikan positioning yang benar, bagaimana untuk supaya tidak terbentuk dari pola spastik yang akan terbentuk itu, supaya tidak terjadi yang disebut dengan asymmetric pattern gitu ya. Nah, kembali tadi untuk proses relearning di sini itu tidak mudah. Jadi bagaimana kalau kita lihat kenapa ada satu dengan penderita pasca stroke dia beda. Hasilnya beda. Yang ini kalau lebih baik, mungkin yang ini infark, ini yang hemorrhagic ya itu, tapi kenapa beda? Jadi kembali satu adalah underlying disease-nya, kemudian letak dan luas dari lesinya yang ada itu akan sangat berpengaruh. Dan juga yang sangat penting adalah bagaimana program rehabnya di sana. Ya? Gitu. Jadi
Komplikasi pada pasca stroke. Nah, ini komplikasi. Jadi kalau pada pasien pasca stroke kita tidak berikan ya latihan yang sesuai dengan protokol yang ada, pasti akan muncul komplikasi baik pada sistema ototnya, sendi, tulang ya. Jadi mengenai komplikasi pada sistema neuromuskulernya. Nah, ini tentu akan memperberat di dalam upaya-upaya untuk rehabilitatifnya gitu ya. Jadi penting sekali di sini diberikan latihan-latihan untuk ototnya supaya tidak terjadi penurunan yang lebih berat, disuse atrofi ya. Kemudian supaya tidak terjadi adanya kekakuan atau kontraktur ya. Dan juga bagaimana kita bisa cepat melakukan program untuk mobilisasi. Tentunya dilihat kondisi dari pasien ini sendiri. Jadi istilahnya untuk mobilisasi bertahap ya, mobilisasi bertahap, dan nanti kita berikan latihan untuk latihan jalan ya. Nah, dan untuk gait training ini juga tentunya sesuai dengan kondisi dari pasien ya. Jadi banyak sekali yang harus kita lakukan ya, yang bisa kita lakukan upaya untuk rehab ya. Jadi untuk mengembalikan tadi fungsi-fungsi yang gangguan yang ada, mungkin itu mungkin sebagai pembukaan saya. Terima kasih. Dokter. Waduh, penjelasannya luar biasa, lengkap sekali ya dok ya. Oke, jadi mungkin yang perlu kita point out juga sebenarnya dari sisi rehabilitasi medik juga poin promotif dan preventif itu juga penting sekali ya dok ya, untuk mencegah terjadinya progresif dari penyakitnya itu ya dok ya, sehingga untuk bisa mencegah stroke seperti perbaikan lifestyle itu juga menjadi salah satu kunci supaya tetap hidup sehat gitu ya dok. Tapi mungkin boleh sedikit membahas juga dok mengenai kan tadi post stroke itu kan ada kondisi reconditioning, kemudian relearning dari pasiennya juga ya dokter ya. Kalau untuk program terapinya tuh kira-kira berapa lama sih dok untuk durasi dari programnya itu sendiri? Jadi saya tambahkan tadi ya. Jadi dari rehab itu tidak hanya pada pasca stroke yang serangan pertama ya, first attack, tapi bagaimana juga supaya tidak terjadi second attack ya. Nah, ini yang harus kita upayakan. Itu tentunya upaya-upaya ini tadi ya. Bagaimana kita memberikan suatu edukasi pada pasien ya, memperbaiki lifestyle-nya supaya tidak terjadi serangan yang berikutnya, kedua atau ketiga atau mungkin keempat ya. Nah, ini tentunya ini sangat berpengaruh dengan prognosis. Ini penting sekali kita memberikan edukasi pada pasien ya. Kemudian tadi pertanyaannya tadi berapa lama? Berapa lama? Jadi gini, setelah lewat fase akut ya, dari bagian saraf ya, setelah 2 kali 24 jam kita berikan untuk tadi ya, terapinya masih setelah positioning kita berikan pasif dulu ya, pasif tentu ya. Nah, kemudian bertahap baru kita berikan latihan aktif ya. Jadi ada latihan pasif dan ini dilakukan oleh terapis fisioterapi. Kemudian kita setelah kita berikan general exercise tadi kan bertahap ya. Nah, untuk dia kapan untuk memulai mobilisasi ini penting sekali ya. Jadi memang kita sudah ada guideline-nya. Kapan pasien dengan stroke infark, kapan dia pasien dengan stroke dengan hemorrhage ya. Itu tentunya harus ada precaution ya, kapan harus hati-hati gitu ya. Nah, 2 minggu, kemudian 4 minggu ya, itu bisa kita evaluasi untuk mulai melakukan program untuk mobilisasi ya. Tentunya kalau pada yang hemorrhage harus lebih hati-hati supaya tidak terjadi rebleeding gitu ya. Nah, kemudian mobilisasi ini penting, tentunya harus dilihat dari keadaan umum, vital sign, dan faktor-faktor penyulit lainnya. Tentu kita tidak langsung kita mobilisasi, tentunya harus melihat itu semua. Ya, kemudian kalau sudah 2 minggu aman, 4 minggu mobilisasi, dia sudah mulai latihan berjalan ya, gait training itu ya, walaupun dengan kelemahan satu sisi ya, kita upayakan untuk dia berjalan. Nah, kapan kita bisa mengevaluasi? Jadi tentu tergantung tadi ya, dari pertama dari stroke-nya sendiri, kemudian underlying disease-nya, dan kondisi yang saat ini kita dapatkan pada pasien gitu ya. Jadi terus kita evaluasi 3 bulan, 6 bulan ya. Ada pasien saya yang untuk direhab dia masih sudah 4 tahun ya, terus dia masih direhab terus ya. Tapi justru ada yang 4 tahun juga dia tambah memburuk. Artinya kondisinya semakin
memburuk dalam arti kata keterbatasannya, ketidakmampuannya bertambah berat. Nah ini ya, jadi tadi kita tidak bisa mempredik wah sekian 3 bulan 6 bulan dia bagus ya, tapi ada juga yang mungkin dalam setahun 2 tahun oh bagus terjadi ya, untuk perbaikannya bagus gitu ya. Nah kembali ya untuk rehab. Exercise ya. Jadi kadang-kadang ada pasien datang ya, dia sudah dengan komplikasi pasca stroke, sudah kontraktur, sudah atrofi semuanya ya. Kebetulan kan dia di terapi mungkin hanya seminggu 2 kali ya, atau mungkin seminggu sekali. Nah inilah penting. Jadi exercise dilakukan setiap hari ya, walaupun kita mengundang terapis ya, karena itu tadi kalau tidak segera diberikan general exercise akan menambah kekakuan pada sendi. Ya, dalam kondisi spastik itu dia akan memperberat terjadinya, mempercepat terjadinya suatu kontraktur pada sendi. Ya, jadi prolong time ya, terus kita evaluasi gitu ya. Dan saya tambahkan lagi, tadi sudah disampaikan Dr. Amal ya, terjadinya gangguan memori dan juga emosional ya itu. Ya, jadi itu tentunya itu juga harus kita perhatikan ya. Bagaimana mengembalikan proses relearning memori yang mungkin ini hilang ya, itu harus kita treatment, itu kita bagian dari occupational therapy ya. Itu kan untuk emosional tentu kita bisa libatkan seorang psikolog. Mungkin demikian Dokter Fem. Baik dokter, mungkin kita selingi dokter. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan dari sahabat JIH dokter. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama dari Kisma Insta. Dok, apa hal pertama yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami serangan stroke mendadak agar tidak sampai fatal, dokter? Mungkin ini bisa dijawab dari Dokter Amal ya, dok. Ya, terima kasih teman. Ya, jadi untuk gangguan yang mendadak ya, semua yang mendadak ya, baik motoriknya, baik sensoris atau gangguan yang menelan atau gangguan penglihatan ya, jadi atau ada gangguan yang anggota gerak bawahnya separuh ya melemah mendadak ya. Yang artinya bahwa kalau yang mendadak ya curiga suatu serangan stroke itu ya, jadi penanganannya ya harus segera ke rumah sakit ya, artinya begitu, untuk melihat apakah yang diderita pasien ini apakah sama dengan pengertian dari medis itu kelemahannya itu ya. Jadi itu mungkin perlu untuk dikonsultasikan ke rumah sakit ya. Artinya harus kita melacak ya. Melacak perlu juga ditanya ya, jaga gangguan-gangguan faktor risiko yang lain tadi itu ya. Ada tensi, kemudian gula darah yang tinggi atau yang lain seperti sakit jantung, itu harus kita curigai. Kalau dia mungkin kalau masuk ke TIA ya, serangan yang sejenak terus kemudian sembuh ya, kita harus mengetahui ini bisa pulang atau tidak, atau harus segera ke rumah sakit. Itu kan kita pakai ini skor ABCD2 itu ya, dilihat dari umurnya ya, dilihat kemudian untuk ini gangguan motoriknya itu apakah baru kesemutan atau sudah ada kelemahan motoriknya ya, kemudian udah berapa lama, jadi sembuhnya itu berapa menit ya. Kalau udah lebih dari 1 jam atau 24 jam lain artinya ya. Kemudian untuk tekanan darahnya juga ya, klinisnya tadi sudah kita lihat ringan atau beratnya juga. Nanti kalau skor ABC2 itu kan kalau 0 sampai 3 itu ringan, nanti kalau 4 sampai 5 itu sedang, 6 sampai 7 berat ya. Tapi kalau ringan, kalau ada gangguan di jantung itu ya tetap harus ke rumah sakit ya. Apalagi kalau udah yang sedang tapi ada faktor risiko yang lain, itu harus tetap segera ke rumah sakit ya. Artinya begitu, untuk mengurangi jadi komplikasi atau menjadi stroke yang beneran itu ya, gitu. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Kisma ya. Baik dokter, kita lanjut lagi dok ke pertanyaan kedua dari @ritanius05. Dok, ibu saya terkena stroke ringan, kemudian diberikan obat pelancar darah dengan dosis 1x1. Bila diberi suplemen yang ada untuk pengencer darah, itu bagaimana ya dokter? Apakah ada efek sampingnya?
Baik, dokter, mungkin Ya. dijawab dengan dokter Amal lagi ya, Dok. Ya, ini tergantung dari waktunya itu udah berapa lama itu ya dari serangannya. Memang kalau udah terjadi serangan itu berarti kan tidak ada tempat untuk pemberian trombolitik atau trombolisis, ya kan? Pemberiannya antiplatelet ini ya, atau kalau antikoagulan atau ada gangguan di jantung ya, pemberian kayak itu warfarin itu kan mungkin aja. Tapi kalau ini didobel sudah mendapat pengencer darah ya, ini kan disesuaikan, dilihat ya diberikan apa ya. Biasanya kalau sudah lebih dari 1 tahun itu kan diberikan untuk satu macam obat antiplatelet ya. Kalau kurang dari 1 tahun bisa 2 macam antiplatelet itu ya, gitu ya. Kemudian ini hubungannya dengan tadi Dokter Nur untuk mengaktifkan regenerasinya ini ya, seperti neuroplastisitasnya ini ya, karena dalam 3 bulan atau 6 bulan kurang di 1 tahun itu harus kita perbaiki ini ya, dengan rehabilitasi medik. Kemudian kalau di JIHA dengan menggunakan TMS itu ya, jadi TMS itu dilakukan kalau sudah stabil ya, kemudian bisa dilakukan untuk ini apa, suatu tindakan memperbaiki gangguan sel saraf ini dengan progresif yang akut yang aktif, sehingga untuk merangsang selnya ya, di neurogeneratifnya itu, kemudian merangsang ini apa, celah sinap itu ya, itu kemudian autogenesisnya juga itu untuk merangsang seperti neuroplastisitasnya ini biar meningkat dan sering berulang ya, untuk tercapai tujuannya itu membaik, yaitu ya untuk merubah dari sinapnya jadi lebih baik ya, terus menerus itu ya, begitu. Baik, dok, ini menarik juga nih mengenai TMS FMS ya, dok ya. Ini boleh dijelaskan lebih lanjut, dokter, mengenai terapi TMS FMS khususnya untuk mungkin juga relate ya, dok ya, kaitannya juga dengan penyakit stroke ini. Mungkin boleh dokter dijelaskan sedikit mengenai. Jadi untuk TMS itu dengan tenaga magnetik ya, stimulasi magnetik ya. Jadi bisa untuk brain, bisa untuk perifer, jadi untuk sentral di otak ya, kemudian di perifer ya. Jadi banyak yang dilakukan ya, tergantung dari letaknya ya. Kita stimulasi dengan koil di pinggir perikorteknya itu ya, untuk merangsang ke arah sel piramidalis, kemudian lanjut ke talamus, kemudian ke area-area yang kita tuju ya, artinya begitu. Jadi kasus-kasus pada stroke, kemudian kasus-kasus pada depresi ya, itu memang kalau level A itu pada depresi itu level A, kemudian untuk neuropati juga level A juga. Kalau yang lain masih ada B, mungkin perkembangan sekarang mungkin juga akan meningkat lagi nantinya ya. Jadi tentunya dia pemberiannya ini sampai 5 kali turut-turut untuk merubah dari jarak yang dari sentral sampai ke sinap, sel-selnya itu sampai yang kita harapkan ya. Jadi untuk perbaikan itu. Dan untuk yang perifer juga, untuk nyeri ya bisa juga ya. Artinya tetap dilakukan berbarengan dengan dari fisioterapi ataupun dengan rehabilitasi medik masih bisa dilakukan berbarengan gitu ya. Dan kalau dari prosesnya dari stroke ini memang ini dokter apa, biar stabil dulu, karena ini kan di stimulasi untuk pada area-area yang mengalami gangguan baik fungsional ataupun patologik ini. Jadi biar siap bagus, kemudian dirangsang, nah, kemudian dilatih ya. Jadi dokter Nur itu yang ahli melatih juga nih. Ini ya, dok, yang kolaborasi ya, dok ya. Jadi pasti situ ya dokter ya. Begitu dokter. Mungkin baik, ada tambah dokter. Mungkin dokter dari Nur, mungkin dari dokter Nur mungkin ingin menambahkan terkait dengan kolaborasi yang bisa dimungkinkan untuk terapi stroke ini, dokter. Iya. Jadi kami di rehab itu yang disebut dengan terapi fisik ya. Terapi fisik itu terdiri dari terapi modalitas yang memakai alat
dan yang kedua adalah terapi exercise ya. Dua hal ini yang sangat penting. Jadi sebetulnya tidak hanya pada stroke, tapi juga untuk penyakit-penyakit lainnya ya. Jadi terapi fisik dan terapi modalitas kita di sini alat sudah banyak ya. Jadi untuk memberikan stimulasi juga ya, untuk pemberian elektrik stimulasi pada otot-otot yang terjadi kelemahan gitu ya. Dan juga pada terapi fisik ini ya, selain juga exercise tadi mengembalikan fungsi. Jadi misalnya terjadi gangguan menelan gitu, ada disfagi. Nah, inilah peran dari terapi bicara ya. Speech therapy di sini tidak hanya melatih afasi dysarthria saja, tapi juga dia memberikan latihan untuk menelan ya. Jadi program to swallowing-nya itu dilakukan oleh terapi. Jadi karena memang ada gangguan menelan biasanya. Nah, hati-hati jangan sampai tersedak ini ya. Kalau pada pasca stroke harus segera diberikan latihan untuk menelan ini ya. Kemudian di sini tadi ya, terapi fisik sudah dilakukan oleh seorang fisioterapis ya. Jadi exercise itu dilakukan setiap hari. Penting sekali ya. Kemudian yang juga peran dari occupational therapy. Nah ya, jadi sebetulnya saya ingin menggarisbawahi kalau kita melihat prognostik bagaimana sih ya seorang pasien dengan pasca stroke. Goalnya tuh apa? Hasil akhirnya kita apa yang kita harapkan? Dia kita upayakan supaya kemandiriannya, ya. Jadi kalau pada pasca stroke yang sudah sekian tahun mungkin seumur hidupnya, tapi bagaimana kita meminimalisasikan ya gejala sisanya yang ada, tapi kita memaksimalkan dan mengoptimalkan fungsi yang ada. Jadi misalnya pada pasca stroke dia dengan kelemahan pada anggota gerak yang kanan, di mana semua dia melakukan aktivitas yang kanan. Nah, tapi bagaimana dengan kelemahan yang kanan ini, selain kita mengoptimalkan, memfungsikan lagi kembali tadi ya dengan upaya-upaya dari terapi rehab, kita juga mengupayakan yang anggota gerak yang kiri. Nah, inilah bagian dari occupational therapy. Penting sekali goal untuk dia bagaimana untuk kemandirian. Jadi supaya tidak depend. Karena pada pasca stroke kalau sudah dikasih dia wheelchair, ya dia akan kesenangan pakai kursi roda terus. Nah, ya jadi yang namanya aktivitas sehari-hari ADL itu mulai dari makan, minum, berhias, mandi, ya buang air besar, buang air kecil dan semua itu bagaimana kita upayakan. Dan satu lagi yang penting dalam dia nanti mulai dari tempat tidur, dia transfer ya, kemudian dia mulai mobility-nya, activity-nya, dan kembali dari rehab dan yang disebut untuk kembali dia bekerja ya, yang disebut dengan return to work. Itu kita ada programnya ya. Dan juga hati-hati yang sering yang kita dapatkan karena pada pasca stroke ya, pasien dengan pasca stroke dia akan terdapat gangguan untuk koordinasinya, juga keseimbangannya ya, balance melakukan koordinasi harus kita latih supaya dia tidak jatuh. Nah, resiko jatuh pada pasca stroke ini cukup besar, terutama kalau di kamar mandi. Kita buatkan dia pegangan bagaimana bisa dia buang air besar ya dengan duduk dan sebagainya ya. Nah, itulah jadi goal kita pada pasca stroke adalah bagaimana kita mengupayakan adanya kemandirian itu ya. Ya, jadi kita optimalkan, kita maksimalkan fungsi yang ada semuanya ya, termasuk ya gangguan ya misalnya kognitif ya, di situ juga ada kan gangguan dari mungkin behavior dan lain sebagainya. Itulah dari upaya-upaya rehab. Jadi sebetulnya bisa sampai kapan, kalau ditanya sampai kapan ya sampai selamanya ya dok ya. Sampai, ya mungkin ini salah satu pertanyaan tersering ya dokter ya untuk pasien gitu dan capek kan setiap hari harus exercise. Kan tidak exercise akan terjadi komplikasi pada pasca stroke yang menyebabkan tadi ya kekakuan, akhirnya kontraktur, semuanya akan susah nanti dia untuk kita mobility-kan ya. Nah, ini luar biasa ya. Jadi kalau pada pasca stroke Dokter Amalia rehab ini ya fungsinya sangat besar sekali. Betul, gitu betul. Ya. Iya, mungkin demikian ya. Iya, luar biasa sekali. Mungkin sedikit selingan dokter video, boleh kita tampilkan sedikit mengenai video TMS dan FMS juga untuk sahabat JIH gitu. Sekalian kita perkenalan untuk program ini, salah satu bermanfaat ya dokter ya untuk salah satu membantu untuk pemulihan stroke.
pertanyaan sedikit mengenai video perkenalan tentang TMS dan FMS gitu ya. Semoga bisa bermanfaat juga ya untuk sahabat JIH gitu. Mungkin kita selingan lagi dokter masuk ke pertanyaan dari sahabat JIH nih karena sangat antusias nih dok pada bertanya. Oke, mungkin ada sedikit pertanyaan dari @trismawati_sema. Dok, izin bertanya, apa yang menyebabkan lansia jatuh dari kamar mandi langsung terkena stroke gitu? Mungkin ini boleh dijawab dari dokter Ahmal mungkin dok. Ya ini ya. Jadi mungkin bisa aja jatuh tapi bukan stroke. Gejalanya mungkin hampir kayak stroke bisa ya. Mungkin memang stroke kemudian lemah kemudian jatuh bisa ya. Jadi tidak hanya lansia saja nih ya. Yang umur-umur di bawah lansia juga bisa ya. Tapi memang ini harus kita ngikuti aja ya. Kalau lansia jatuh di kamar mandi langsung terkena stroke ya, ini mungkin ya stroke-nya ini kemudian jatuh ya. Ya begitu. Iya, baik. Jadi ya tetap harus dibawa ke rumah sakit ini ya, karena ya risikonya juga dari skor-skornya umur udah tua ya, kemudian mungkin tekanan darahnya mungkin naik ya, mungkin ada faktor risiko yang lain ya, mungkin ada kelemahan ini ya. Jadi waktunya, jadi kita berjuang ke waktu itu, semakin onsetnya, durasinya, onsetnya itu semakin cepat semakin bagus ya, untuk mengurangi daripada mortalitasnya sama morbiditasnya itu. Ya, begitu. Golden periodnya itu ya, Iya. dok ya. Baik dok. Oke. Berarti mau untuk kasus-kasus seperti ini ada baiknya dibawa langsung ya dok ya ke rumah sakit gitu, karena dibutuhkan asesmen lebih lanjut. Tapi kan sedikit membahas dok, sebenarnya pemeriksaan apa saja sih dok yang bisa dilakukan untuk menentukan penegakan diagnosis dari stroke ini dok? Iya, jadi untuk mendukungnya ini dipakai dengan MRI, MRA ya, perfusion, kemudian bisa MSCT ya. Kita juga menggunakan CT scan juga ya. Kemudian menggunakan CT dengan 3 dimensi juga ya, ada kita di JH itu. Jadi semakin baik ya, kita bisa menggunakan dengan MRI, MRA itu bisa melihat di area otaknya, kemudian di pembuluh darah, arteri, venanya di otak ya, kemudian perfusi di jaringan otak sendiri. Karena dari MRI untuk otaknya bisa menggunakan T1-nya, T2-nya, kemudian DSA-nya ya, itu bisa menggunakan itu. Baik potongan ADC, DVI ya, kemudian flare, T2 flare itu bisa melihat untuk mengerucutkan ini apa ini, bisa aja dari CT scan suatu sumbatan, tapi setelah dilakukan MRI, MRA dengan kontras lain, pernah kita ya itu nyatanya mah tumor itu ya, ini astrositoma itu. Ya, jadi kalau lengkap memang pakai MRI, MRA, perfusion sama kontras ya, kalau kita curiga ini suatu serangan yang mendadak itu ya. Tapi ini pun misalkan untuk screening aja juga bisa ya dok ya? Iya, kalau screening untuk perdarahan itu pakai CT scan bisa. Ya. Jadi kalau yang sumbatan ini bisa kita MRI, MRA ya, karena kita bisa untuk melakukan untuk DSA juga ya, mau lakukan tromboektomi atau trombolisis itu bisa ya. Jadi enggak dua-duanya. Jadi karena MRI yang ada di CH itu kita langsung sekali bisa MRI, MRA, perfusion langsung keluar ya. Waktu 35 menit sudah jadi. Lebih cepat ya. Ya, dan memberikan manifestasinya banyak yang kita ambil di situ, ya begitu. Baik, jadi memang hasilnya lebih akurat ya istilahnya ya dok ya. Dan memang di Rumah Sakit JIH Solo ini juga sudah punya nih modalitas MRI dan yang canggih ini ya, untuk khususnya untuk mendeteksi dari stroke ini. Oke, tapi juga kalau bahas DSA lagi, tapi panjang lagi ya dok ya. Tapi di JIH sendiri juga udah ini ya dok ya, sudah ini ada timnya ya dok ya. Wah, mungkin kita next time bisa bahas terkait DSA ini ya dok ya. Neurologi, ya kemudian dari radiologi intervensi, kemudian dari bedah juga ya, kemudian rehabilitasi medik itu ya. Baik dok. Ya, jadi kalau untuk revaskularisasi ya, dari sumbatan bisa dilakukan dokter bedah saraf itu ya. Kalau ada serangan stroke awal itu yang kira-kira 8 jam atau 12 jam sebelum itu ya, jadi bisa dilakukan
direvaskularisasi oleh dokter bedah saraf. Gitu. Baik dokter. Oh jadi panjang ya dok ya. Oke. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang penasaran nih mengenai DSA atau mungkin pemeriksaan modalitas yang canggih nih di Rumah Sakit JH, mungkin bisa juga hubungi admin kita ya gitu untuk informasi lebih lanjutnya gitu. Oke. Ada lagi dokter pertanyaan dari @rarasca134. Dok, bapak saya jatuh lalu terkena stroke setelah pemasangan pen pada tulang pinggul. Karena gagal jadi operasi besar lagi untuk pennya dicabut. Untuk usia 65 tahun, apakah masih ada kemungkinan untuk pulih kembali gitu? Oke. Boleh dari dokter Ahmad dulu atau mungkin dokter Nur dulu? Boleh ya, jadi bisa aja pulih kembali, tapi memang tidak bisa seperti semula, paling tidak ya untuk mendekati awal itu ya. Tapi ini tentunya ada dua masalah, yang satu lewat pasang pen itu ya, kemudian dilepas untuk stroke-nya juga itu. Jadi stroke bisa berjalan terus ya. Kemudian untuk rehabilitasi media tetap lanjut terus ya. Jadi untuk perbaikan tetap harus dilakukan, apalagi ini kasusnya begitu, jadi ya rehabilitasi mungkin lebih berperan ya, di sini ya. peran di sini untuk. Baik. Dari Dokter Nur boleh mungkin menjelaskan dokter kepada sahabat JH terkait pertanyaan ini. Terima kasih. Jadi ini menarik ya, post stroke ya, dengan ada post fraktur ya, mungkin di pelvic ya ini dok ya. Betul. Sudah pasang pen. Nah jadi untuk rehab kita harus hati-hati ya. Jadi untuk post stroke-nya sendiri ya, kelemahannya ini seberapa kekuatan ototnya, apakah betul-betul dia nol, tidak ada, atau mungkin sudah ada perbaikan ya, dalam upaya kita memberikan latihan jalan. Itu tergantung dari kekuatan motoriknya berapa. Nah terus masalah di panggulnya itu sendiri ya. Nah ini tentunya perlu adanya suatu stabilitas ya. Kapan dia boleh jalan ya dengan ini? Tentunya bertahap ya. Kalau sudah ada tidak ada nyeri, tentunya sudah boleh ya. Jadi kembali untuk aspek ya fisioterapi ya, exercise-nya kita harus lihat dua hal ini. Seberapa dia bisa untuk latihan jalan? Karena untuk kita berikan program exercise dan kita berikan latihan jalan itu juga ada syaratnya. Untuk dia bisa berdiri pasien, kekuatan harus berapa? Ya, lebih kurang kekuatan 3+ atau 4 min dia sudah bisa berdiri. Kapan dia bisa untuk kekuatan kurang dari, tentunya tidak bisa untuk berdiri. Ya, jadi syarat untuk kekuatan ototnya harus ada untuk kita berikan latihan jalan. Dan yang penting juga tadi ya, untuk bagaimana menghindari resiko jatuh gitu ya. Tentu untuk balance, keseimbangan pasti juga dia akan imbalance ya. Itu harus kita perhatikan. Latihan koordinasi, latihan keseimbangan kita berikan yang kita sebut dengan latihan jalan training ya. Dan itu bisa dibantu oleh seorang fisioterapi. Ini jadi menarik ini ya. Nah, untuk nyeri dan sebagainya kita bisa berikan untuk terapi modalitas ya. Mungkin demikian. Baik dokter, wah luar biasa sekali ya dok. Terima kasih dokter, semoga bisa menjawab ya kepada Mbak Raras terkait pertanyaan ini. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan dari @chenit.ezio. Saat ini ibu saya masih terganggu motorik tangan kanannya. Terapi apa sajakah yang efektif untuk recovery? Sudah 5 bulan ini. Apakah stroke ini termasuk penyakit genetik dan apakah ada deteksi dini untuk stroke ini? Oke, mungkin boleh dijawab dari Dokter Amal dulu dok. Jadi gimana bu? Ya, kalau lihat waktunya masih ya 5 bulan, ya masih bisa mengejar ini ya, belum sempat sampai 1 tahun ini ya. Jadi untuk stroke-nya tetap untuk pengobatannya, kemudian faktor risikonya harus kita kendalikan ya. Untuk rehabilitasi medik ya tetap dilakukan ya. Tapi masalahnya ini terganggu motorik tangan kanan dokter. Jadi ya kurang, apakah ini kurang latihan, apa ini kurang harus dibawa ke dokter rehabilitasi medik ya. Ini kan masih ada ini kita pertanyakan ke keluarga ini ya, untuk meningkatkan modalitasnya ini dokter ya, sama untuk latihan di rumah ini. Jadi untuk ini dari neurologi ya
untuk mencari faktor risiko yang ada ini ya, apakah untuk lifestyle-nya ini ya, ini pola makannya ya, makan makanan, kemudian minuman yang tidak beralkohol ya, kemudian istirahat yang cukup ya, 7-8 jam, kemudian menghindari stresor ini yang sulit ya, nah, kemudian alih batin ya, alih olahraganya ya, olah batin, olah batin, olahraga ya, olah fisik juga ya. Jadi untuk ini apa, tetap melakukan latihan itu ya, mungkin dari ini ya perlu ke rehabilitasi medik juga nih ya. Selain itu juga untuk kontrol neurologi, untuk mengejar penyebab faktor risikonya ini. Begitu dokter. Oke. Mungkin yang terkait deteksi dini bisa dengan yang tadi sudah dijelaskan dokter Amal ya dok ya, bisa dengan pemeriksaan penunjang khusus ya dok ya, untuk deteksi dininya. Iya, betul. Oke. Seperti MRI brain ya dok, salah satunya. Oke, mungkin dari dokter Nur boleh menambahkan dokter terkait dengan hal ini. Jadi gangguan motorik yang kanan, kita pada umumnya kita di Indonesia ini itu kan right handed ya, jarang yang left handed. Jadi gimana kalau sudah kena stroke, yang lemah yang kanan ya, bagaimana memfungsikan kembali yang kiri, mengoptimalkan. Tapi kalau dia left handed kan nggak masalah ya. Nah, kembali untuk proses recovery di sini. Jadi tetap saya kalau memberikan edukasi pada pasien-pasien pasca stroke bahwa untuk treatment ya. Jadi untuk selalu kontrol, jangan sampai telat obat ke dokter saraf, harus ya. Itu absolut ya. Seumur hidup harus ya, obat jangan sampai telat, terlambat. Jadi untuk bagaimana untuk memonitoring tadi ya, faktor-faktor risk faktor tadi ya, itu sepenuhnya adalah harus kontrol teratur ke dokter saraf gitu ya. Nah, kita dari rehab ya di sini gangguan motorik, gangguan fungsi apapun ya, apapun ini yang harus kita programkan untuk recovery, dan recovery ini tidak mudah. Misalnya dia ada gangguan untuk makan saja, untuk dia makan, minum, berhias, dia mandi, buang air besar dan seterusnya, dan pekerjaan itu harus dilatih. Ya, jadi ini ada dari fisioterapi juga dan juga bagian occupational therapy ya ini. Jadi untuk dia melatih pakai baju, ya itu juga tentunya kalau saya selalu memberikan edukasi kemandirian. Jadi kalau pasien pasca stroke dia sudah kebiasaan didulang, ya, dimandikan dan semua tergantung depend, dia akan pasti akan selamanya akan depend. Tapi seawal mungkin kita berikan bagaimana untuk kepercayaan diri. Nah ini penting sekali. Dia harus optimis ya untuk bisa melakukan yang tadi ADL tadi gitu ya. Jangan semua tergantung anggota keluarga, kan keluarga juga capek kan gitu. Ini penting sekali ya. Jadi latihan tentunya harus sejak awal, dan itu tadi ya, sampai kapan ya, sampai tadi goalnya bisa tercapai. Tentunya ya tidak sama ya dari satu penderita pasca stroke dengan yang lain ya, tergantung tadi ya faktor-faktor tadi yang sudah saya sampaikan ya. Dan ini satu lagi saya tambahkan bahwa pada pasca stroke, penderita pasca stroke harus diberikan kegiatan. Ya, kegiatan. Jadi sesuai dengan hobinya. Kalau dia mungkin dulu dia suka berkebun, ya, biasa kan dia nih lihat tanaman sudah senang. Ada pasien saya dia senangnya burung, ya. Setelah dia kena pasca stroke ya, nanti terapisnya saya minta untuk mendampingi untuk dia, ya, untuk melihat burung itu. Ya apapun hobinya, atau mungkin dia musik atau apa, ya. Atau dia ingin kembali bekerja seperti semula ya. Ini penting hobi ini ya, untuk membalikan lagi ya yang dulu mungkin setelah stroke dia banyak yang hilang. Harus ada kegiatan ya, harus ada kegiatan yang apa yang dia senangi yang dulu mungkin menjadi hobinya. Jadi kalau seorang pasca stroke tentu dia akan jenuh cuma di kamar ya, latihan paling bolak-balik, dia hanya di rumah saja ya. Berikan dia kegiatan juga ya di dalam dan di luar rumah. Dan satu lagi saya tambahkan ya, jadi kalau apakah dia seorang wanita, apakah seorang pria, ya kegiatan untuk bersosialisasi. Nah
Ya, ini penting sekali. Jadi kalau misalnya ibumu dia dulu untuk kegiatan arisan, ya pengajian atau kegiatan sosial lain, walaupun dengan keterbatasannya, walaupun dengan ketidakmampuannya, tetap dia harus kita berikan untuk dia bisa kembali bersosialisasi. Ini akan sangat-sangat membantu untuk proses recovery, gitu ya. Mungkin baik, itu ya. Terima kasih dokter. Iya, terima kasih banyak dokter atas itu tapi apa untuk genetik gitu ya, kita tanyakan genetik gitu ya sama deteksi ya. Genetik dokter. Kalau ini kan harus kita anamnesa ini ya, dari mungkin bapaknya, simbahnya itu kita harus kita tanyakan ya, genetik. Digali lebih lanjut ya. Iya, bapak ini pola makannya yang sama, ya kan? Mungkin asin terus atau daging terus ini ya bisa memicu stroke-nya ini ya. Makanya harus ada riwayat sebelumnya, apakah ada keluarga dari bapak atau ibu atau yangnya juga harus kita tanyakan dulu ya. Kalau untuk deteksi dini ya, untuk bila ada keluhan-keluhan yang menyertai atau ada keluhan yang sisi lateral ya, separuh tubuh atau gangguan yang mendadak, sifatnya mendadak ya, kita curiga satu stroke ya, perlu CT scan gitu untuk screening ya, begitu. Oke, terima kasih banyak dokter. Mungkin ini kita sudah masuk di penghujung acara dokter. Baik, tidak terasa ya dok ya, gitu. Mungkin sedikit closing statement dari Dokter Amal maupun Dokter Nur untuk sahabat JIH terkait dengan topik health talk kali ini yang luar biasa ya, yang berkembang sekali ini. Monggo dokter. Iya, ya saya juga senang ya bisa bertemu dengan mitra JIH mengenai bincang-bincang siang ini mengenai penanganan stroke ini dengan rehabilitasi medik ya. Jadi memang kita kalau ada salah kesehatan memang harus kita perhatikan, jangan sampai kita biarkan, kita abaikan itu ya. Bila ada gangguan yang mendadak atau cepat ini ya segera ke rumah sakit itu ya, artinya begitu. Apalagi kalau kita sudah tua atau punya faktor risiko ya, jantung, gula, hipertensi, kolesterol atau asam urat yang tinggi, itu segera untuk periksa dan segera untuk cek laboratnya itu ya, untuk mengurangi rasa keluhan yang ada pada curiga ke stroke-nya itu ya. Terima kasih. Baik dokter, terima kasih dokter. Semoga dari Dokter Nur ingin memberikan closing statement ya. Ya, terima kasih, menarik sekali ya, sahabat JIH, Dokter Amal, Dokter Fevi ya. Jadi kembali saya bagaimana upaya-upaya kita terutama di dalam masyarakat, karena termasuk stroke ini juga penyebab kecacatan, gitu ya, yang cukup ranking yang di atas ya itu. Jadi upaya mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Apapun kita berupaya bagaimana kita mencegah supaya tidak kena stroke ya, tapi kalau sudah kena stroke harus segera di treatment dokter dan kemudian juga harus segera direhab gitu ya. Jadi yang pertama tentunya adalah kita memperbaiki dari lifestyle kita ya, pola hidup ya, pola makan ya, dan jangan lupa exercise. Saya tambahkan di sini ternyata sudah banyak sekali penelitian riset tentang exercise. Jadi sebetulnya exercise itu tidak hanya untuk kebugaran saja. Ya, kebugaran ya, untuk ya kita untuk berolahraga sehat, bugar dan sebagainya, tapi juga di sana bahwa ternyata dengan exercise itu juga akan tadi ya, bagaimana kita bisa menurunkan tingkat stresor. Nah ya, jadi dibandingkan orang yang olahraga dengan tidak olahraga ya, jauh dia untuk immunity, respon imunnya jauh lebih bagus yang berolahraga. Immunity terhadap respon imun terhadap stresor, karena dalam kondisi saat ini di mana dokter ya pola makan ya enak-enak semua ya, kita jarang olahraga ya, juga faktor tadi ya pemicu stresor juga cukup banyak. Nah ini yang bisa mengakibatkan banyak terkena penyakit gitu ya. Nah inilah mungkin
salah satunya dari rehab ya. Jadi exercise itu tidak hanya kalau sudah kita sakit, tapi sebaiknya sebelum sakit kita rajin-rajin untuk berolahraga. Baik, mungkin demikian. Terima kasih. Baik, untuk dokter, semuanya. terima kasih. Oke, mungkin saya akan mengumumkan untuk pemenang giveaway pada sesi Health Talk kali ini. Yang pertama dari @rarasc134, selamat. Kemudian yang kedua dari Hatwi Murce 88, selamat. Dan yang ketiga dari Widi Comot, dan yang terakhir Amalia. Selamat kepada 4 orang yang beruntung, nanti akan dihubungi oleh admin Rumah Sakit JIHA Solo. Oke, mungkin yang terakhir dokter, dari Dokter Amal boleh menyampaikan dari jadwal dokternya, dok? Silakan. Bagi yang mau konsultasi dengan Dokter Amal atau Dokter Nur, silakan. Semoga dokter. Jadwal untuk konsultasi dan di JIHA jam 1 siang sampai jam 4 setiap hari ya, Senin sampai Sabtu ya. Kalau libur ini perjanjian ya. Iya, begitu ya. Oke, dari jadwal dokter Nur, monggo dokter. Saya di sini hari Selasa dan Kamis, kami pagi, ya. Jadi dalam jam 8 sampai jam 10. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat JIHA yang sudah menonton hingga akhir sesi Health Talk kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Amal dan juga Dokter Nur yang sudah berkenan untuk sharing dengan penjelasan yang luar biasa sekali, menambah ilmu pengetahuan juga bagi kita sahabat JIHA dimanapun berada. Oke, sampai bertemu pada sesi Health Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woo!